Jadi hari ini, kalau hari ini kita satu pertemuan utuh, berarti next next kita tinggal satu pertemuan lagi ya, yang teori maksudnya. Mungkin kalau Anda ada pertemuan untuk yang praktek ya nanti silakan bisa diagendakan. Hari ini materinya agak panjang ya teman-teman ya, jadi silakan diperhatikan dengan baik sambil mencatat juga boleh. Hari ini kita materinya sorting, dan sorting itu banyak banget. Ya, sampai saya share screen, bentar. Nah, semoga udah tayang ya di tempat Anda ya. Pembahasan kita hari ini tentang sorting. Sorting. Nah, sejenak saya kasih materi, intinya sorting itu pengurutan. Nah, entah diurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, inilah konsepnya sorting. Jadi misalnya kita punya baris angka gitu ya, atau deret angka misalnya. Nah, ini kita urutkan. Nah, pengurutan inilah yang kita sebut dengan sorting. Jadi misal kalau ini kita urutin dari yang paling kecil ya berarti gini. Nah, atau kita balik dari yang paling besar. Misalkan gini. Nah, pengurutan dari kecil ke besar ini kita katakan sebagai ascending. Sementara yang dari besar ke kecil ini kita sebut sebagai descending. Nah, ini tipikal pengurutan. Yang seperti ini kita sebut sebagai deret angka ya. Deret angka atau deret bilangan. Jadi nanti misalkan ada tugas atau mendapatkan tugas, bikin deret angka misalkan gitu. Atau bikin deret bilangan. Nah, itu maksudnya ya ini. Deret bilangannya ini berapa angka? 1, 2, 3, 4. Jadi misal ada tugas buat deret angka, isinya atau terdiri dari 7 angka acak. Nah, berarti Anda bikin deret seperti di atas ini, tapi angkanya acak. Nggak boleh urutnya, karena tugasnya acak. Jadi bisa gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, satu lagi. Nah, gini. Jadi satu deret angka isinya 7 angka. Jadi gitu ya, nanti misalkan ada. Oke, kita masuk ke sorting. Pertama, sorting ada beberapa ya. Intinya nanti hasil sorting itu kayak gini. Nah, ini hasil sorting. Sudah jadi, maksudnya hasil sorting itu dari angka yang acak itu sudah menjadi angka yang urut. Nah, karena tujuannya sorting ya ini tadi. Ini tujuannya. Apa tujuan dilakukan sorting? Ya tentu untuk mengurutkan. Apakah mengurutkannya itu dengan ascending atau mengurutkannya dengan descending? Jadi gitu. Nah, kemudian pertama ada sort. Sorting itu kita sebut sebagai bubble. Atau kita mengatakan ada beberapa buku yang mengatakan sebagai bubble sort. Ciri khas atau tipikal bubble sort yang pertama itu adalah berpasangan. Tipikal yang kedua adalah dibaca dari kiri. Nah, ini kata kunci. Kedua kata kunci ini nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan bubble sort. Oke, contoh. Ini ya, pakai ini ya. Konsep ini ya, berpasangan dan dibaca dari kiri. Misal kita punya angka kayak gini. Nah, bubble sort itu membaca dari kiri sini. Dari sebelah kiri. Paling kiri kan angka 7. Kiri angka 7 sama 4 lebih gede yang mana?
Nah, ini berarti yang pertama diproses 7 dan 4 secara berpasangan. Ingat ya, bubble shot itu selalu berpasang. 7 sama 4. Nah, ini tukar tempat. Tukar tempat ini namanya swap. Jadi dalam bubble shot ada istilah 7 sama 4. Kenapa dua-dua ya? Memang. Karena memang bubble shot itu bekerjanya secara berpasangan. Makanya dua-dua kayak gini. Dan dari yang paling kiri. Berarti ini bertukar tempat. Jadi 4, 7. Ya ini masih tetap. Nah, masih tetap gini. Kita tulis aja lagi. Gitu. 4 dan 7 udah oke. Ya. Mana yang paling kecil itu di paling kiri. 4 dan 7 udah oke. 7 dengan 12 udah oke ya. Karena angka 7 lebih kecil dari 13. Berarti selanjutnya ini yang diproses secara berpasangan lagi. Berarti angka 2 swap dengan 13. Jadi hasilnya ini ya, swap ya. Berarti 2, 13, 5. Nah, gitu. Terus selanjutnya di sini. 4 dan 7 udah oke lah nih. 7 dan 2 nih, udah oke. Berarti ini, selesaikan lagi. Kenapa kok nggak ngelanjutin yang kanan? Ya enggak. Karena ini tadi konsep kedua. Paling kiri diselesaikan dulu. Kalau kiri sudah oke, baru melangkah ke kanan. Kalau kiri belum oke ya, diproses. Ya ini. Nah, berarti pindah. Jadi di sini 4, 2, dan 7 swap ya. Swap itu pindah. Terus 13, 0, 5. 4 dan 2. Nah, belum beres juga. Nih, proses ke sini. Berarti di swap ke sini. Jadi 2, 4, 7-nya turun dulu. Nah, wis. 2 dan 4 sudah oke. 4 dan 7 sudah oke. 7 dan 12, 13 sudah oke juga ya. Intinya sebelah kiri harus lebih kecil. Terus 13 sama 0. Nah ini berarti yang diproses. Step selanjutnya. Nah ini swap ke sini. Berarti di 2, 4, 7, 0-nya pindah ya. Nah, gitu. Itulah bubble. Jadi diprosesnya dua-dua. Selalu berpasang. Nah ini kelihatan. Berarti selanjutnya yang proses. Jadi ini swap ke sini. Jadi di sini begini. Ini 0-nya pindah. Nah, terus ini sampai selesai. Berarti ini terus ini yang diproses. 4 dan 0. Ini ya, 0-nya swap dengan angka 4. Nah, ini. 0 dan 4. Oh, belum oke. Berarti ini yang diproses. Selanjutnya, jadi 2, 0, 2. Nah, gini. Oke. Terus kita cek lagi. Sebelah sini aja ya. Nih. 0 dengan 2 udah oke. 2 dengan 4 udah oke. Terus 4, 7 oke. 7, 13. Lah ini 13 dan 5. Berarti itu yang kita swap. Tulis aja lagi begini. 4, 7. Berarti ini ya yang di swap ya. Nah ini yang di swap. Berarti 5 dan 13. Jadi selanjutnya adalah tahapannya ini. Nah, jadi 5 ini swap dengan sini. Gitu seterusnya sampai selesai. Atau sampai finish. Finishnya kapan? Ya kalau sudah urut. Nah ini tipikalnya bubble shot. Gitu ya. Bubble shot emang kayak gitu.
Terus yang kedua, sorting. Yang kedua, sorting namanya selection atau selection sort. Baru nanti yang ketiga adalah sorting namanya insert atau insertion sort. Nah, ini ketiga-tiganya beda, baik bubble, selection maupun insert ini beda. Nah, saya buka yang insert. Nah, kalau insert itu kayak gini ilustrasinya. Nah, ini. Kalau bubble itu kan harus dua-dua ya. Tapi kalau insert tidak harus dua-dua. Ini boleh satu. Yang merah-merah ini kalian lihat, ini boleh dua. Loh, bahkan dia boleh langsung 5. Dua lagi boleh. Jadi nggak harus dua-dua kayak bubble. Nah nih, 9 dan 7 langsung swipe 7 ke. Ternyata ada angka 6 di sini. Sehingga angka 6 bisa langsung swipe ke paling kiri. Nah itu ya enaknya pakai insert. Jadi eh, kita nggak perlu mengulang-ulang seperti bubble tadi. Yang harus dua gitu nggak harus. Jadi tinggal ke sini aja. Ya nih angka 5 di sini nih. Nah, dia bisa langsung lompat ke paling kiri. Nah, itulah enaknya pakai insert. Oke ya, udah ketahuan ya bedanya di mana ya antara bubble dengan insert. Kemudian yang ketiga namanya selection shot. Beda lagi nih. Kalau selection shot itu dia langsung ngebaca. Yang dia baca adalah dari paling kiri sampai paling kanan, ketemu angka paling kecil yang mana, itu yang langsung dipindah. Itulah kita sebut dengan selection. Namanya saja selection. Selection itu kan memilih ya. Jadi dipilih nih dari seluruh deret angka ini tadi, dipilih mana yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil itu dimanapun letaknya langsung dipindah ke paling kiri. Contoh nih, angka 1. Yang paling kecil adalah angka, udah langsung dia pindah ke sini. Paling depan. Jadi dia tidak harus ngurutin yang tengah. Intinya ketemu di mana angka paling kecil, nah itu langsung dia pindah ke paling kiri. Terus perulangan kedua, nih perulangan kedua, ketemu angka paling kecil angka, langsung pindah ke posisinya. Perulangan ketiga juga gitu. Nah di mana nih dari warna biru ini, yang warna biru ibaratnya warna yang belum urut ya, ketemu lagi yang paling kecil, nih angka 4, langsung pindah. Nih ketemu lagi paling kecil angka ini, langsung pindah. Nah itulah yang disebut dengan selection shot. Jadi beda ya, kita sudah membahas 3. Pertama tadi bubble, yang kedua insert, kemudian selection. Nah, seperti itu. Untuk tugasnya seperti biasa ya, nanti akan saya cantumkan di Google Class. Silakan jika ada pertanyaan, boleh di kolom chat aja. Oke, sudah ada. Oke, jika ada pertanyaan, sewaktu-waktu ya, nanti saya upload di BCR, silakan Anda kerjakan tugas yang ada di BCR.
Oke, seperti itu materi kita tentang sorting ya. Ingat, sorting saya perkenalkan tiga tadi. Nanti silahkan di GCR ada seperti apa. Jika nggak ada pertanyaan, seperti itu dulu ya pertemuan kita. Terima kasih lebih kurangnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.